Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Nganjuk memanggil tim advokasi dari 3 pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati, yakni paslon nomor urut 1, 02, dan 03, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaknetralan Kepala Desa Ngerawan. Kasus ini bermula dari beredarnya sebuah video yang menunjukkan keterlibatan Kepala Desa tersebut dalam mendukung salah satu paslon. Anggota Bawaslu Nganjuk Vina Lutfiana Rahmawati menjelaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari proses penanganan pelanggaran yang saat ini telah masuk tahap penyelidikan di Sentra Gakumdu atau Penegak Hukum Terpadu. Tim advokasi paslon nomor urut 01 menyatakan bahwa pihaknya hadir karena undangan dari Bawaslu. Mereka menilai tindakan Kepala Desa Ngerawan tersebut melanggar Undang-Undang Pilkada. Ketidaknetralan seperti ini tidak hanya merugikan paslon 01, tetapi juga semua kandidat. Kehadiran di Bawaslu ini dalam rangka apa, Mas? Undangan klarifikasi terkait viralnya video Kepala Desa Ngerawan. Seperti apa, Mas? Ini Di Bawaslu melalui Gakumdu mengundang semua perwakilan dari paslon semua paslon-paslon baik 01, 02 maupun 03 gitu. Dan stakeholder lain yang terkait perkara ini. Dari temuan video itu, dari 01 ini menganggap Kades Ngerawan seperti apa? Ya, Kades Ngerawan pastinya melanggar Undang-Undang Pilkada ya, dan pelaksanaan pemilu. Kemarin juga semua Kades itu sebenarnya sudah dikumpulkan dari unsur dari kepolisian dan kejaksaan terkait sosialisasi pelanggaran-pelanggaran pilkada yang terkait dengan kepala desa. Sudah sampai sudah dikumpulkan, tapi ternyata juga masih ada pelanggaran ini. Ya, ditindak. Saya Gakumdu sesuai peraturan pilkada secara tegas. Sementara itu, tim advokasi paslon 02 menyoroti video yang beredar sebagai bukti jelas ketidaknetralan. Penyebutan nama salah satu paslon di video tersebut adalah bukti nyata. Kami meminta Bawaslu untuk segera bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini. Iya, dari Bawaslu kami dapat undangan untuk mengklarifikasi masalah pelaporan ataupun tindakan oknum lurah yang juga membela salah satu paslon. Kecuali kalau mungkin cuma jari-jari aja tapi tidak menyebutkan nama, itu beda lagi. Apa lah, itu kan jelas di situ. Ya, untuk sementara ini dari lurah ada, Mas sudah tahu ya, di kampung baru atau mana itu kan ada itu. Nah, seperti itu, contohnya itu aja. KPU itu di sini harus netral itu, nggak boleh loh KPU seperti itu gitu loh. Harusnya kan KPU netral dan tidak boleh terlibat di paslon-paslon yang lain gitu loh. Tim advokasi paslon 03 dengan jelas menolak adanya dukungan dari Kepala Desa Ngerawan. Mereka merasa dirugikan atas situasi tersebut. Ia menentang keras tindakan seperti ini karena nama Kades dengan jelas tidak tertera dalam tim pemenangan paslon 3. Hasil pemeriksaannya itu yang ditanyakan, saya diperlihatkan satu video. Saya tidak tahu video itu dan saya juga baru tahu tadi ini video seperti ini. Apakah menurutmu ini menguntungkan paslon 3? Saya katakan tidak, itu merugikan. Karena pola kami tidak seperti ini dalam merekrut pendukung yang ada. Sangat merugikan. Kalau Kades Ngerawan berarti apakah bukan pendukung paslon 3? Itu di dalam tim pemenangan ini namanya tidak ada. Kami bicara koridor publik. Tim pemenangan paslon 3 tidak ada nama itu. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas hal itu. Jadi itu tidak ada kaitannya. Yang pasti pertanyaan tadi penyidik, apakah itu menguntungkan? Saya jawab tidak. Itu merugikan paslon 3. Bawaslu menegaskan bahwa proses penanganan pelanggaran ini akan dilakukan secara transparan. Pemanggilan ketiga tim advokasi paslon adalah bagian dari upaya untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan oleh Gakumdu. Sejauh ini tahapannya sudah sampai mana? Untuk hari ini proses penanganannya ada di Gakumdu, jadi kita hormati ya proses yang ada di Gakumdu. Kenapa kok dipanggil dari 3 tim calon ini? Gimana? Terkait proses penanganan. Ya, ini proses dari penanganan di Gakumdu, jadi sudah
masuk penyelidikan. Jadi kita hormati untuk proses yang ada di KPU. Apa hanya yang Kades Ngerawan saja ataukah ada hal lain? Ya, ini masih proses semuanya ya, belum bisa disampaikan terkait hasil dan sebagainya karena proses penanganan di KPU itu masih berjalan. Kalau terkait dengan kehadiran komisioner KPU tadi, Ya, itu masih dari bagian juga dari proses yang ada di Gakumdu. Berarti komisioner KPU tadi dimintai keterangan Gakumdu ya? Ya, untuk hari ini sebenarnya di Bawaslu juga sedang melaksanakan rapat koordinasi ya terkait dengan persiapan masa tenang. Jadi memang beberapa pihak terkait juga kita undang ya, termasuk KPU. Jadi untuk hari ini memang persiapan untuk masa tenang untuk kehadiran KPU yang di Bawaslu. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.